merupakan serangkaian tugas ya yang harus kami sebagai CLP fungsikan pada modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Jadi ketika materi disampaikan, Bapak Ibu ada video yang sebentar saya ambil dan itu merupakan tugas yang harus saya tempatkan di YouTube. Jadi kita harap Bapak Ibu bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan di sini ada yang ingin kita sampaikan yaitu tentang budaya positif. Pernahkah terlintas di benak Bapak Ibu ketika penerapan budaya positif yang tadi Bapak Ibu baca? Penerapan budaya positif ini dalam hal apa ketika Bapak Ibu mungkin bisa terapkan di sekolah kepada anak-anak didik kita? Contoh, salah satu contoh penerapan budaya positif ya. Oke, baik ya, Ibu Kepala Sekolah sampaikan bahwa kita berjabat tangan bersalam dengan siswa saat masuk sekolah. Ada lagi penerapan budaya positif yang Bapak Ibu sudah terapkan mungkin di kelas. Nah, baik, cara berbicara. Kita ada satu lagi dengan tahapan. Baik, nada membuang sampah pada tempatnya. Sudah pasti bahwa ketika penerapan budaya positif seperti bersalaman dengan siswa, kemudian berbicara yang baik dan membuang sampah pada tempatnya, dengan sendirinya bahwa anak-anak kita sudah bisa mencerminkan atau menerapkan pembiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diinginkan oleh pihak Jariwantara, kemudian profil Pancasila itu sudah kita terapkan. Ada konsep-konsep inti budaya positif yang sebentar nanti akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Yang antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini hal yang mungkin pernah kita lakukan ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Menurut Bapak Ibu, baiknya kita sebagai guru itu menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpihak pada guru setiap hari ketika kita ada di dalam kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Yang kita lakukan selama ini di kelas, apakah proses pembelajaran itu berpihak pada murid atau berpihak pada guru? Ya, itu betul ya, berpihak pada murid. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas harus berpihak pada murid. Kenapa? Karena guru hanya sifatnya menuntun, ya. Kita bersifatnya menuntun siswa. Kalau berpihak kepada guru berarti otomatis kita yang mengontrol seluruh proses pembelajaran, sehingga seakan-akan bahwa kita yang menguasai siswa, tapi tidak proses belajar itu menuntun. Maka dengan sendirinya kita sebagai guru akan berperan seperti apa yang disampaikan oleh Guru Mentor, bahwa guru harus menuntun siswa dalam proses menemukan bakatnya, menemukan minatnya, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi itu kita terapkan dengan baik. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan bahwa guru mengontrol murid. Ya, itu disebutkan. Jadi kita mengontrol setiap murid-murid kita. Kemudian semua penguatan positif itu bermanfaat.
Jadi di kita dalam kelas mereka punya kebutuhan yang berbeda. Tidak mungkin si A tidak punya kebutuhan sama dengan si B. Gitu. Kemudian ada stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi saya bilang bahwa masing-masing anak punya gambaran, punya minat, bahkan itu berbeda. Kemudian ada stimulus yang ketiga, kita mencoba semua orang ada pandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang. Tidak mungkin orang mau mengikuti apa yang kita mau. Sama dengan teman kita mau mengajak anak atau teman kita mengikuti teman kita. Itu tidak mungkin ya. Tapi mari kita belajar memahami apa yang anak mau. Kita belajar memahami anak, otomatis dalam proses pembelajaran maka anak itu akan merasa suasana belajarnya nyaman ketika kita duduk merangkul dia. Kemudian perilaku kurang dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, untuk teori kontrol ini kita lihat bahwa ada alasan ketika anak-anak itu melakukan kesalahan. Sadar atau tidak sadar, setiap kesalahan yang anak buat itu mereka punya alasan. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge anak bahwa yang dia lakukan itu salah. Coba kita cari tahu sebenarnya kenapa sih dia itu melakukan kesalahan. Nanti ada di bagian selanjutnya itu kebutuhan. Ketika misalnya anak tidak masih sekolah, kita tidak tahu alasannya apa, kita tidak cerita langsung, kita langsung kasih dia kepada dia, beri hukuman kepada dia. Tapi coba kita lihat kembali apa yang terjadi sampai dia tidak masuk sekolah. Orang lain bisa mengontrol hidup saya, bahkan kita bisa mengontrol hidup orang lain, bisa mengontrol hidup saya. Hanya ada anak Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini berkaitan dengan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol. Ini berhubungan dengan teori motivasi intrinsik ya, bukan yang motivasi intrinsik. Jadi ketika motivasi dari dalam diri kita bahwa kita mau melakukan sesuatu hal yang berdampak baik, itu hadir dari diri kita. Bukan karena misalnya gini, kita mau datang tepat waktu setiap hari itu bukan karena nanti atasan marah kita, karena ada hukuman atau kita mungkin ditegur oleh dari kepala sekolah. Memang kita harus mengontrol diri kita bahwa memang kita harus datang tepat waktu, dan itu merupakan hal yang harga sampai kadang ada teguran. Lalu ketika ibu kepala sekolah ada, kita tepat waktu. Tapi ketika ibu kepala sekolah tidak ada, kita seenaknya gitu. Jadi bukan ada dari memang prinsipnya ada dari diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, pemaksaan ada saat rujukan gagal, dan teori kontrolnya kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan baru. Jadi setidaknya ada komunikasi yang dibangun sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa berdampak bagi saya sendiri dan juga berdampak bagi anak. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang harus diselesaikan, kita perlu komunikasi. Jangan kita sendiri sebagai guru mengambil tindakan atau keputusan untuk hal tersebut, tapi kita membangun komunikasi dengan siswa. Kemudian model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya ketika kita membangun komunikasi, pasti saya menang atau ada yang menang kalah. Tapi mari kita membangun komunikasi yang baik supaya memang jalannya anak murid enak, kita juga dirasa enak. Kemudian Bapak Ibu, kita ada dalam disiplin positif. Disiplin positif di sini, disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin
masuk Bapak Ibu pada kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita lihat ke kebutuhan dasar manusia ini lebih ke
ya. Misalnya ketika anak-anak ini tidak membuat PR, otomatis mungkin kita akan jewer telinga ya. Maka kalau anak-anak kita datang terlambat, pasti kita akan marah. Itu merupakan hukuman yang tiba-tiba, ya, itu hukuman yang tiba-tiba tanpa terencana. Atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jadi mereka datang terlambat, mereka tidak tahu apa hukuman yang akan diberikan. Jadi secara tiba-tiba, bersifat satu arah. Ini aja ya apa itu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa kita bisa ketika terlambat silakan angkat tungku, atau ketika terlambat disuruh angkat kaki. Jadi hukuman itu bisa berupa psikis atau psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana atau disepakati bersama. Jadi konsekuensi itu misalnya kita dengan siswa sudah buat kesepakatan kalau tidak buat PR apa hukumannya. Jadi sudah ada bangun komunikasi dengan siswa sehingga murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Karena otomatis ya konsekuensi itu ketika kita dibangun maka murid tetap akan tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor siswa kita, selalu mengendalikan anak-anak kita. Kemudian ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Buat proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini seharusnya yang perlu atau yang harus diterapkan oleh kita sebagai guru dalam proses belajar mengajar kita. Baiknya kita melakukan tindakan restitusi. Kenapa? Kalau murid salah jangan langsung kita menghukum mereka, tapi kita mengajak mereka untuk berkomunikasi. Jadi tahu apa yang melatar belakangi kesalahan mereka. Seperti saya sudah jelaskan ini. Nanti ada kesepakatan kita, kemudian kita mungkin bisa bertanya, apakah kamu tahu tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Misalnya kalau tidak buat tugas, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada komunikasi yang dibangun. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai tenang, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti sebentar kita lihat di manakah posisi kita sebenarnya. Kalau guru sebagai, ini ada satu kasus ya, ada satu kasus, kita coba buat satu kasus penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya seperti ini. Murid masuk kelas terlambat saat bel istirahat selesai. Yang kita jumpai setiap hari ya, ketika bel berbunyi, siswa tidak masuk. Sekarang, kalau guru sebagai posisi penghukum, maka kata yang akan berikutnya akan disampaikan adalah berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Itu kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan sampaikan berapa kali ibu harus memberitahu kamu masuk kelas harus tepat waktu. Ibu kecewa dengan sikap kamu. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Kita jadi teman buat siswa. Ayo dong, ikut keyakinan kelas. Tolong bantu ibu ya sekali ini.
guru lakukan adalah pada posisi komfort mengajar. Kenapa? Kita melakukan segala sesuatu dengan mengkomunikasikan dengan siswa. Jangan kita menghukum, jangan kita mencari tenang, jangan kita membuat rasa bersalah, menjudge siswa. Lebih baik kita berlaku sebagai pengajar. Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini kemarin kita sudah boleh lakukan dengan siswa. Tinggal dibaca keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama ya, dibuat bersama dengan siswa dan siswa untuk mencari kesepakatan. Kalau peraturan kelas itu guru saja yang buat, kemudian kita kasih buat siswa menjalankan. Jadi setiap kelas atau sekolah itu harus ada punya peraturan dan harus punya keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas itu membantu siswa untuk melakukan budaya positif. Jadi mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi sebaiknya ya saya mengatakan kita buat keyakinan kelas pertama yang dari kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu dia bersifat abstrak ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat pernyataan yang positif ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas misalnya tidak boleh main HP saat belajar. Jika kita menggantikan kata yang tidak itu dengan kalimat positif misalnya menggunakan HP atas kesepakatan bersama. Kita mengubah ketika kita memberikan kertas-kertas kepada siswa atau kita minta siswa kemudian menulis keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu pasti ada yang ditulis, pasti ada kalimat-kalimat negatif yang dibuat. Kita ubah itu menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian sedikit saja supaya mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas kita atau kondisi sekolah kita. Kemudian setiap warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Saya bilang keyakinan kelas itu harus dibuat bersama dengan kondisi. Oke, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog yang terjadi antara guru dan murid untuk menyelesaikan suatu masalah agar tujuannya adalah menciptakan rasa tanggung jawab dan kemandirian pada murid-murid kita. Segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Antaranya 1, validasi tindakan yang salah, 2, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip yang dibuat, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya ulangi lagi ya. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kalimatnya mungkin seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita ketika mereka berbuat salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti PDS semua orang kita pasti melakukan kesalahan. Ibu dan bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dan manusia tidak terima. Setiap hal yang bisa lakukan ada kebutuhan mereka dan kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Ya. Misalnya ketika siswa mungkin kenakalan yang terjadi, pasti ketika kita panggil mereka buat kesalahan pasti dia begitu kenapa karena dia begini, cara dia begini, saya lakukan ini. Jadi siswa punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Kamu melakukan hal karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi itu kamu harus memvalidasi tindakan yang salah. Ya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita
sebelum proses belajar kita akan sepakati dulu. Kita akan buat dulu keyakinan kelas. Kita akan buat dulu kesepakatan kelas supaya dalam proses belajar kalian akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu pilih sebentar. Ya, jadi gua akan bagikan kepada kalian lembar-lembar ini, ditaruh aja di situ. Yang pertama silakan. Boleh tulis saja di sini. Tulis apa yang mau kamu lakukan sepanjang proses belajar kali ini dalam semester ini. Hah? Iya. Tulis dan maju tempel di sini. Silakan tulis dan maju tempel. Kalau sudah selesai, 1 poin atau 2 terserah kalian ya. Langsung tulis tempel di depan. Selama belajar selama sepanjang semester ini apa yang harus kamu lakukan selama proses belajar? Jadi kita bersepakat supaya tidak boleh ada aturan atau lambat siaran. Ada yang sudah selesai ya? Oke. Siapa main ya? Baik, sudah semua? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, seorang belum? Oke, perhatikan ke depan. Oke, jadi mahasiswa oke ya? Kalian buat di sini menjadi delapan tiga. 1. Coba kita lihat, ada? Berdua. Apa tuh?